Di sini saya Lintang Megang Gita dari kelas B Ekonomi Syariah semester 7, NPM 1704040135. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah prinsip dan standar yang menentukan cara mengelola perusahaan yang mencakup semua aspek, baik individu, perusahaan, maupun masyarakat, dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Kemudian, manfaat etika bisnis, yaitu yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan, kemudian meningkatkan daya saing perusahaan, yang ketiga, perusahaan dapat menjelaskan bagaimana menilai tanggung jawab sosial perusahaannya, meningkatkan kepercayaan investor, dan membangun citra positif perusahaan. Prinsip etika bisnis, yang pertama jujur, kemudian yang kedua memenuhi janji dan komitmen, memiliki integritas, dan yang terakhir memiliki loyalitas. Kemudian pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan, biasa juga disebut Corporate Social Responsibility atau CSR, adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial, khususnya di bidang hukum. Fungsi CSR, yang pertama, izin sosial untuk beroperasi. Bagi sebuah perusahaan, masyarakat merupakan salah satu faktor yang membuat perusahaan itu bisa berkembang atau tidak. Dengan adanya CSR, masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan tersebut akan mendapatkan manfaat dari perusahaan yang bersangkutan. Tentunya, hal ini akan sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar, sehingga lama-kelamaan masyarakat akan menjadi loyal dengan perusahaan tersebut. Jika sudah seperti ini, perusahaan akan jauh lebih mudah untuk menjalankan program atau kegiatannya di daerah yang bersangkutan. Yang kedua, CSR dapat memperkecil resiko bisnis perusahaan. Resiko bisnis seperti adanya kerusakan bisa diatasi dengan mudah. Jika seperti itu, maka biaya pengalihan resiko bisa digunakan untuk suatu hal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat atau perusahaan. Yang ketiga, CSR dapat melebarkan akses sumber daya. CSR, Corporate Social Responsibility, jika dikelola dengan baik, akan menjadi keunggulan tersendiri untuk dapat bersaing dan untuk memudahkan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, CSR memudahkan akses menuju market. Seluruh investasi serta biaya yang telah dikeluarkan oleh program CSR sebenarnya bisa menjadi sebuah peluang yang baik untuk mendapatkan market yang lebih besar lagi. Termasuk di dalamnya bisa membangun loyalitas konsumen serta menembus pangan pasar yang baru. Hal ini dikarenakan program CSR bisa membuat nama atau brand perusahaan menjadi lebih terkenal dan dikagumi oleh masyarakat luas. CSR bisa memperkecil biaya pengeluaran. Program CSR juga bisa menghemat biaya perusahaan seperti menerapkan konsep daur ulang dalam perusahaan, sehingga limbah yang dihasilkan akan berkurang dan biaya untuk produksi juga bisa akan lebih berkurang. Manfaat CSR untuk perusahaan. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga, membedakan perusahaan tersebut dengan para kompetitornya. Kemudian yang keempat, memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat. Yang terakhir, memberikan inovasi bagi perusahaan tersebut. Kemudian, manfaat CSR untuk masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup sekitar. Yang kedua, adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. Yang ketiga, meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum. Dan yang keempat, adanya pembangunan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya untuk masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Karakteristik CSR yang baik dan benar. Yang pertama, CSR harus merupakan kegiatan yang melebihi kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, CSR harus bisa menciptakan dampak jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat. Yang ketiga, CSR harus mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan di dalam dan di luar perusahaan. Penerapan CSR pada Pertamina. Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina berkomitmen untuk senantiasa memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam, lingkungan, dan masyarakat. Pertamina mengelola kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan yang mencakup CSR, program bina, dan program kemitraan.
Program CSR Pertamina. Tujuan strategis program CSR Pertamina adalah meningkatkan reputasi dan kredibilitas Pertamina melalui kegiatan tanggung jawab sosial yang terintegrasi dengan adanya strategi bisnis untuk mewujudkan tujuan ini. Pertamina mengimplementasikan strategi-strategi besar. Strategi-strategi besar tersebut yaitu yang pertama, saling memberikan manfaat, yang kedua, berkelanjutan, yang ketiga, prioritas wilayah operasi dan daerah terkena dampak, yang keempat, pengembangan energi hijau sebagai tanggung jawab terhadap dampak operasi. Kemudian yang terakhir, sosialisasi dan publikasi yang efektif pada 2016. Pertamina memfokuskan pelaksanaan CSR guna mendukung pencapaian proper dengan mengedepankan aspek lingkungan, baik alam dan masyarakat, sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Dewan Proper, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Lingkup kegiatan. Komitmen Pertamina dalam melaksanakan tanggung jawab sosial diwujudkan dalam berbagai kegiatan CSR yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, manajemen bencana, maupun bantuan khusus. Realisasi kegiatan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja fungsi CSR Pertamina, baik di kantor pusat, unit operasi, maupun anak perusahaan. Beberapa kegiatan khususnya di bidang pendidikan dilakukan bersama dengan Pertamina Foundation di bawah payung tema Pertamina Sobat Bumi. Pertamina mengimplementasikan program CSR untuk tujuan People, Planet, dan Profit (P3). Tujuan ini menjadi fokus Pertamina dalam menjalankan operasinya, di mana produk-produk yang dikembangkan dan jasa yang diberikan peduli terhadap kelestarian lingkungan, khususnya bumi, untuk kepentingan dan masa depan generasi yang akan datang. CSR Pertamina sendiri berfokus pada 4 isu. Yang pertama adalah Pertamina Cerdas, Pertamina Sehati, Pertamina Hijau, dan Pertamina Berdikari. Mungkin itu tadi sedikit penjelasan tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial, serta penerapan CSR pada Pertamina. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.